Dan aku bertahan di masa lalu. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Halo Kak, selamat datang di Bertahan di Masa Lalu, sebuah program konten promosi lagu berjudul Bertahan di Masa Lalu yang akan rilis pada tanggal 23 Juni 2025 di semua digital streaming platform. Terima kasih Kak atas ketersediaannya untuk duduk di Bertahan di Masa Lalu. Semoga masa lalu itu bisa jadi kebaikan buat masa yang akan datang. Amin. Sebelum kita mulai, boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Oke. Hai semuanya, aku Salsabila. Kita akan mulai dengan surat dari Bertahan di Masa Lalu yang akan memberikan gambaran tentang bertahan di masa lalu. Untuk kakak sendiri bacakan, suratnya ada di meja kecil di samping kakak, boleh diambil. Oke. Silakan. Bertahan di masa lalu adalah upaya kita untuk menangkap air dengan tangan. Semakin erat digenggam, semakin ia lolos. Namun tangan tetap basah, tanda bahwa pernah ada sesuatu yang nyata, yang hadir di situ. Masa lalu sebenarnya tidak lagi ada. Ia tidak menunggu kita di lorong-lorong ingatan, ia tidak bernafas, dan ia tidak bergerak. Namun kita dengan segala keterbatasan terus membangun jembatan ke tanah yang tenggelam, seolah bisa menyelamatkan reruntuhannya dari hukum alam. Bertahan di masa lalu adalah pernyataan yang tak terucap bahwa kita menolak segala sesuatu berlalu begitu saja. Kita berusaha menciptakan makna kedua atas apa yang telah lenyap. Sebab bila masa lalu dibiarkan begitu saja, maka apa arti segala tawa, luka, dan air mata? Seperti bayangan yang tidak bisa dipeluk, masa lalu hanya ada dalam tafsir. Bertahan di dalamnya kadang bukan merawat kebenaran, melainkan menjaga ilusi. Ilusi bahwa ada hal-hal yang abadi, ilusi bahwa waktu bisa dinegosiasi. Karena selama masa lalu tetap hidup di dalam diri kita, sebagian kecil dari kita menipu waktu, dan untuk sesaat ia menang. Dan untuk selama ini sampai sekarang, itu juga yang mampu membuat kita bertahan. Oke. Ini dalam ya, dalam banget menurut aku. Jadi masa lalu itu penting banget ya. Masa lalu penting banget karena ini berhubungan dengan masa depan kita nanti juga. Dan ya masa lalu ini sangat berarti dan kita bisa aja melupakan itu, bisa aja kita menyimpan itu dan menjadikan itu sebagai pelajaran yang berharga. Ya menurut aku ini tentang menghargai masa lalu, menghargai masa-masa yang akan datang. Memori yang muncul tiba-tiba kayak muncul aja gitu. Pas baca ini, memori apa ya? Rasanya kayak dejavu baca ini, dejavu. Terus rasanya sedih, ada rasa-rasa nostalgianya. Gitu sih, campur aduk. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa pertanyaan di masa lalu yang mungkin akan bawa kakak sedikit kembali sebentar ke masa itu. Oke. Jika kamu bisa kembali ke satu hari di masa lalu dengan tanpa mengubah apapun, hari apa yang ingin kamu ulang? Hari dimana di situ aku masih kecil, masih mungkin SD, aku masih kecil dan aku masih kumpul sama keluarga lengkap aku, terutama sama yang aku gitu. Yang sudah almarhum, aku pengen ngulang itu sih, pengen banget. Pujian apa yang sampai hari ini kamu selalu mengingatnya, terutama di hari-hari kamu yang sangat berat? Ini selalu aku inget-inget kalau misalnya aku lagi ngerasa down dan aku butuh motivasi lagi buat bangkit. Itu ada kata-kata, wah aku senang banget sih. Ada yang pernah bilang ke aku, ada yang pernah muji, katanya kamu itu anaknya tough. Kamu tuh anaknya tough, kamu bisa ngehadapin itu, kamu jangan gampang menyerah, hadapin. Karena emang kalau misalnya kegagalan itu pasti bakal terjadi. Itu proses dari sebuah kesuksesan, jadi hanya ada bangkit, dan bangkit. Siapa orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih sekali lagi dan lagi
Dan apa yang ingin kamu katakan padanya meski itu kamu sudah berulang kali mengatakannya? Pasti sama kedua orang tua. Aku gak bakal berhenti bilang makasih sampai kapanpun, karena memang apa ya, orang tua tuh emang dari kecil kan sama orang tua, dan yang ngebimbing kita, yang jadi tempat tempat pertama kita dididik, dibimbing sama-sama terus sama orang tua, sama ibu, sama ayah. Aku bakal terus bilang makasih, dan aku pengen banget selalu bisa bersama orang tua. Hal apa yang sudah kamu maafkan kepada seseorang meski mereka nggak pernah minta maaf ke kamu? Mungkin ada hal-hal kecil ataupun hal-hal yang bukan hal kecil juga sih, hal-hal yang mereka tahu itu salah, dan tapi aku nggak mau memperbesar masalah itu lagi. Tapi udah sempat ngebahas buat coba ngeklirin masalahnya, cuman ya endingnya gitu, dan aku harus tetap maafin sih, harus tetap maafin, nggak yang dendam gimana pun. Jika bisa memeluk satu orang di saat ini atau kemarin yang ingin kamu peluk, siapa orang itu dan kenapa? Oke, jadi sebelumnya aku tuh orangnya bukan yang dikit-dikit suka meluk orang, tapi aku pengen banget peluk. Aku pengen banget peluk. Pelukan yang dalam, pelukan yang hangat, tanpa perkataan apapun tuh nggak apa-apa, yang penting peluk. Because she is one of my safe place, tempat aku berpulang. Kenangan apa yang selalu menghangatkan hati kamu saat kamu butuh rasa aman? Selalu kenangan-kenangan yang tentunya bikin aku bahagia, bikin aku termotivasi lagi, bikin aku nggak ngerasa kesepian. Entah tentang kenangan aku sama teman aku yang bener-bener deket banget, udah kayak saudara, kayak tempat comfort zone-nya aku, terus sama keluarga ngumpul tuh aku seneng banget. Jadi kayak rasanya balik ke tempat nyaman lagi, ke zona nyaman gitu. Kapan terakhir kamu menangis karena haru bahagia? Haru bahagia. Kapan ya? Awal tahun ini. Kalau haru bahagia tahun ini, ya awal banget. Aku pernah ngerasa aku bisa ngelewatin itu. Jadi kayak aku ada di suatu fase kayak aku harus bisa break the safe zone. Jadi aku harus keluar dari zona nyaman itu dan kayak benar-benar keluar. Dan aku bisa menghadapin semuanya, terus aku bisa tetap berjalan dengan lancar. Dan aku waktu itu tiba-tiba di kamar kayak ngerasa, wah bisa juga ya, dan aku senang sih. Kalau tempat berpulang kamu bukan mama, kamu harus kemana? Yang pasti, yang di atas, yang Tuhan Yang Maha Esa, terus oh my god, aku jujur masih bingung kalau misalnya selain ke orang tua atau keluarga, where should I go? Aku nggak tahu bakal kemana, karena that's the most safe place buat aku. I have to survive. Aku harus bisa. Ketika kamu dihadapkan satu momen, apapun itu, ya mungkin momen-momen tertentu yang sangat berpengaruh untuk ngambil keputusan. You will be choose your dad or your mom. Aku emang kemana-mana juga selalu sama mama, dan emang kalau papa kan kerja jadi selalu kayak curhat gitu sama mama, dan mungkin aku pilih mama sih, karena harus pilih salah satu, jadi aku pilih mama. Karena aku tadi nggak bisa milih siapa, aku bingung pilihnya, jujur aku pilihnya bingung, tapi aku bakal pilih, walaupun aku bakal pilih mama, aku juga bakal pilih ayah, karena dua-duanya mereka itu my hero. Jadi mungkin dia adalah orang yang pertama yang pernah percaya sama kamu dan mungkin akan tetap dan akan selalu percaya sama kamu.
Dan bagaimana itu bisa merubah hidup kamu sampai sekarang? Mama aku percaya sama aku juga percaya sama mama aku, dan itu penting banget menurut aku. Jadi kenapa aku juga bisa selalu curhat, karena aku percaya, dan menurut aku nggak ada tempat lain lagi yang sama, pasti nggak ada. Jadi, dan itu penting banget buat membangun kepercayaan diri, untuk meningkatin potensi semua itu, karena mama aku juga ngeyakinin aku bisa, dan aku percaya itu. Aku percaya sama diri aku juga percaya sama mama aku itu. Hal terindah apa yang pernah dia lakukan untuk kamu? Sekecil apapun itu tapi sangat indah. Kalau misalnya aku lagi capek, entah capek karena apa, oh ya pasti gini, kayak kakak lagi capek ya, mau dipijitin nggak, atau mau dipikirin apa, terus butuh apa, mau ditemenin begadang nggak, gitu. Jika kamu bisa kembali bertemu dengan dirimu yang dulu, apa yang ingin kamu katakan? Yang pasti aku bakal terus makasih sama mamaku, dan kalau misalnya aku ketemu sama versi aku yang dulu, yang masih kecil, yang mungkin malu, terus kadang suka ragu dan gak yakin sama dirinya, gak yakin sama potensi yang dia punya, aku pasti bakal kasih motivasi, dan aku mungkin bakal ibaratnya spill dikit, aku begini loh sekarang, di usia kamu nanti dewasa bakal seperti ini, gitu. Dan kegagalan itu nggak apa-apa, tapi nanti kamu pasti bakal banget, dan aku yakin pasti bakal sukses. Dan nanti aku pas udah dewasa lagi, aku bakal lebih sukses lagi, amin, gitu. Karena mamaku yang bisa bikin aku terus termotivasi dan bangkit seperti ini, gitu. Apa yang akan hatimu katakan pada kamu jika ia bisa bicara sama kamu tentang apa yang sekarang kamu butuh? Lebih ke kadang aku butuh diri aku tuh selalu apa ya ibaratnya ya, full energy, terus harus terus termotivasi, harus terus bangkit. Dan karena aku suka mikir kayak, oh mama masa depan masih panjang nih, dan kira-kira aku bisa nggak ya kayak gitu, bisa nggak ya sesuai dengan ekspektasi aku, gitu. Kalau kamu punya satu hari yang tersisa dengan seseorang yang kamu bisa pilih, apa yang ingin kamu lakukan? Aku harus nunjukin aku tuh berhasil. Jadi semua waktu yang sudah dihabiskan untuk usaha dan lain-lain itu semuanya berbuah hasil, dan aku tuh mau hari itu cukup berdua dan cukup di alam, gitu. Apa yang sekiranya kamu bakal bilang sama dia? Thank you for always being my safe zone. Thank you for always being my safe place to go back. Terima kasih sudah selalu ngasih motivasi, selalu nyemangatin aku, dan it what makes me feel alive, gitu. Dan aku bertahan di masa lalu bersamamu. Sebenarnya lagunya easy listening banget dan langsung nenangin hati, gitu. Menurut aku nih tentang perempuan ini yang ngejalanin, ya dia masa lalunya sama orang yang dia sayang, dan ngalamin suka dan duka bareng, dan dia sayang banget sama orang ini sampai
di hari orang itu meninggalkan perempuan ini, dia rasanya kayak stuck di masa lalu itu. Dia pengen terus ibaratnya ngejalanin masa-masanya, hari-harinya itu selalu sama orang itu. Tapi karena orang itu sudah meninggalkannya dan perempuan ini sangat sayang, jadi ibaratnya kayak dia belum bisa move on, jadi stay di masa lalu itu. Rasanya kayak banyak suara hati yang diungkapin dari lagu-lagu ini yang mungkin belum aku keluarin atau ungkapin, tapi lagu ini menjelaskan semuanya gitu. Oke, kalau misalnya masa sekarang ya kita sebenarnya lebih baik fokus ke depan. Cuman masa lalu ini sangat penting karena itu suatu pembelajaran. Dari situ banyak hal-hal yang kita bisa ambil dari situ, dari pengalaman-pengalaman kita, pengalaman indah, pengalaman buruk di masa lalu tuh menjadi bahan evaluasi untuk masa depan kita gitu. Dan aku bertahan di masa